kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Shalom, berjumpa lagi di Tulis Sermon hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hidup bijaksana, itulah tema kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, salah satu definisi dari kebijaksanaan adalah suatu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang spesifik. Saudara-saudara, sayangnya masih banyak dari kita atau orang Kristen atau orang percaya sering mengambil keputusan yang keliru atau bisa dikatakan keputusan yang salah dalam hidup kita, sehingga berakibat yang namanya fatal, bisa berakibat buruk untuk kedepannya. Menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan tidak otomatis menjadi orang yang bijaksana. Menjadi anak Tuhan atau orang percaya tidak otomatis menjadi orang yang bijaksana. Karena apa, saudara-saudara? Karena kebijaksanaan harus ditumbuhkan selama kita hidup. Berarti dibutuhkan yang namanya ketekunan untuk belajar. Dibutuhkan yang namanya proses kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan? Amsal memberi 3 petunjuk. Yang pertama, bersahabatlah dengan orang-orang yang bijaksana. Dalam ayat yang pertama. Yang pertama, bersahabatlah dengan orang-orang yang bijaksana.
Kenapa saudara-saudara? Karena kita bisa menimba pengetahuan dan pengalaman mereka. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana supaya hidup kita juga dapat bijaksana. Yang kedua, jangan menganggap diri lebih pandai dan hebat daripada orang lain. Ada juga di ayat ke-7 juga dijelaskan saudara-saudara. Prinsip ini terkait erat dengan prinsip yang pertama tadi. Orang yang sombong pasti tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Karena mungkin dia sudah banyak tahu, banyak pengalaman, jadi dia sudah tidak mau mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Ingat saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang betul-betul memiliki sikap rendah hati. Sehingga saat orang datang memberikan kita masukan atau memberikan kita dorongan atau memberikan kita pendapat, terimalah dengan penuh kerendahan hati. Supaya kita bisa menjadi orang yang hidup bijaksana, bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, milikilah keyakinan yang kuat pada kasih Tuhan atas hidup kita. Dalam ayat yang ketiga, mengapa ini penting saudara-saudara? Karena seringkali kita harus mengambil keputusan yang penting di dalam situasi yang genting. Saya ulangi saudara-saudara, mengapa ini penting? Karena seringkali kita harus mengambil keputusan yang penting dalam situasi yang genting. Bila kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, pada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, maka kita mudah dilanda yang namanya kepanikan, saudara-saudara. Kita akan sulit mengambil keputusan yang bijaksana bila kita mengalami yang namanya kepanikan. Ingat, kita butuh pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang mampukan kita. Sekali lagi saya tekankan saudara-saudara, kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang sekejap ada dalam diri kita saat ini. Saat kita percaya Tuhan, mungkin saat kita lahir baru, kita sekejap langsung, kita jadi hidup bijaksana. Tidak saudara-saudara. Kita harus terus melatih dan mengembangkan yang namanya kebijaksanaan. Untuk memperoleh hidup yang bijaksana, kita harus terus melatih hidup kita. Kita harus terus belajar. Kita harus terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka kita mulai dengan mengambil keputusan yang bijaksana dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga kita lebih siap mengambil keputusan yang bijaksana dalam perkara-perkara yang besar. Saya ulangi saudara-saudara, mulai saat ini mari kita mulai dengan mengambil keputusan yang bijaksana dalam perkara-perkara yang kecil, supaya kita lebih siap mengambil keputusan yang bijaksana dalam perkara-perkara yang besar. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang terbatas ini bisa memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati program ini Tuhan, Today Sermon. Percaya Tuhan berkati acara ini, program ini. Bahkan Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.